kenapa sih dari sekian banyaknya pilihan organisasi di SMK 4 ini, kenapa Kak Sol itu milih buat join 2 organisasi itu? Gabut. Halo semuanya, kembali lagi di PD Podcast DKV. Sebelumnya, perkenalkan saya Syafitri Auditya dari kelas 11 DKV 2 sebagai host pada episode kali ini. Nah, teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber kita panggil nih. Halo. Narasumber ini adalah pembina dari Paskibra Bela Negara SMK Negeri 4 Semarang. Dan Kak Sol, dipersilahkan untuk perkenalan diri. Ya, halo, nama saya Muhammad Solikin. Biasanya adik-adik kalau panggil Kak Sol. Di sini saya sebagai pembina Paskibra Bela Negara. Wah, Ya, pembina. makasih loh udah diundang. Ya, Kak. Ya. Makasih udah diundang ya. Oke, Karena Kak. datang di podcast ini tuh udah cita-cita dari kecil gitu. Masya Allah, cita-cita. Iya. Oke. Nah, Kak Sol, ini aku mau tanya nih. Katanya tuh Kak Sol itu udah lama nggak lulus dari SMK Negeri 4 Semarang. Waduh, nggak lulus ya bahasanya ya, enak ya. Lah apa dong? Kenapa emangnya? Ya kayak Oh, mungkin gini, karena saya itu dari 2007 masuk SMK 4 kelas 1. Kelas 1 tuh saya mau 2007. Kamu 2007 ngapain? 2007 baru lahir aku mah. Baru lahir ya. Kelihatan tua ya. 2007 masuk SMK 4, lulus tahun 2010, kerja tahun 2011 sampai sekarang ya. Mungkin karena itu ya. Jadi nggak lulus dari SMK 4 tuh maksudnya di sini terus gitu. Jadi ya gitu. Oh, lama ya Kak, berarti ya Kak? Iya bener. 17 tahun ya kalau Wah, kita hitung ya. 17 tahun dari 2007. Lama. Oke, Kak Sol, kira-kira tuh Kak Sol berapa lama sih jadi pembina Paskibra Bela Negara? Iya, kalau jadi pembina saya lulus tahun 2010. Heeh. Terus jadi pembinanya di 2011. Oh, 2011. Ya, dari 2011 ke 2024 berarti sekitar berapa sih? Berapa ya itu? Ayo berapa nih? 13 tahun ya? Iya. Sekitar 13 tahunan. Nah, kayak gitu. Ya. Lama ya. Kira-kira itu Kak Sol selama menjabat jadi pembina Paskibra Bela Negara itu ada nggak sih kayak manfaatnya gitu loh, benefit yang didapatkan gitu? Benefit jadi pembina Paskibra? Iya. Ya, benefit tuh salah satunya kan saya punya usaha wedding organizer ya. Oh. Ya. Buat kalian yang habis ini lulus mau langsung nikah ya, hubungin Kak Sol ya. Hubungi ya. Ya ini nih kontaknya di sini. Namanya Linggayoni Wedding Organizer. Oke. Ya. Bisa dilihat Jadi- ya teman-teman. Jadi kru-kru yang bertugas di WO saya itu semuanya kebanyakan itu anak-anak Paskibra, lulusan atau alumni anak-anak dari Paskibra Bela Negara. Dimana kan mereka saya didik itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 3, lulus juga tak ajak kerja kan kayak gitu. Oh, gitu Ya, ya, jadi Kak. saya udah tahu bagaimana ini kerjanya si A, si B, si C, sehingga nanti saya memutuskan si A saya ambil untuk jadi kru kita, freelance di wedding organizer kayak gitu. Jadi benefitnya itu kita mau nyari kru itu gampang. Kita udah didik dia 3 tahun malahan. Kalau lain-lain kan mungkin training kan sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Tapi kalau di wedding organizer kita itu kita training Berapa? 3 tahun berarti 3 kan. tahun. Iya. Ya kayak gitu. Oh, gitu. Itu benefitnya sih, ya. Oh, oke. Lalu Kak Sol, nih aku mau tanya nih ya. Kan Kak Sol itu katanya masuk alumni SMK Negeri 4 Semarang. Ya, benar. Nah, itu tuh berarti Kak Sol katanya mengikuti 2 organisasi. Dulu waktu sekolah. Iya, maksudnya. waktu sekolah. Ya, benar. Itu kira-kira organisasi apa saja sih, Kak? Organisasi itu dulu
waktu 2007 itu OSIS itu ya anak Paskib, OSIS ya anak Rohis, OSIS ya anak Pramuka. Jadi anak-anak yang ikut Rohis, Pramuka, Paskibra, apalagi waktu itu ada silat, silat tenaga dalam Raga Jati itu. Nah itu semuanya tuh anak-anak OSIS. Nah kayak gitu. Nah artinya waktu itu saya ngikutinya OSIS dan Paskibra. Dan gitu ya Kak. Kayak gitu. Kira-kira Kak Sol itu caranya gimana sih? Cara manajemen waktu dalam mengikuti dua organisasi tersebut? Manajemen waktu soal antara lapangan sama kelas ya? Iya. Saya tuh punya tips yang saya kasihkan ke adik-adik ya. Tips pertama itu walaupun secapek-capek kita latihan pulang malam kayak gitu, Paskib kan sering pulang malam ya kita ya. Udah pulang malam dimarahin orang tua, dimarahin ibu kan gitu. Tetap harus ngerjain apa yang jadi tugas kita di kelas kayak gitu. Jadi mau capek tanggung jawab, mau capek, mau ngantuk, pokoknya kerjain dulu. Nah, tips kedua, ini tips nakal sih sebenarnya enggak. Nakal gimana tuh? Tips nakal. Jadi waktu saya sekolah itu dulu ada banyak guru killer ya dulu ya. Oh ya. Karena kan kita kan ada sistem nggak naik kelas, ada sistem nggak tuntas, nilai nggak tuntas kayak gitu. Jadi guru tuh killer. Nah, menanggulangi guru killer itu kalau anak Paskib kan biasanya jarang masuk kelas ya. Oh iya. Kayak gitu banyak kegiatan. Nah, ada satu guru namanya Bu Susi, mungkin Bu Susi lagi nonton. Halo Bu Susi. Halo Bu Susi. Mohon maaf. Assalamualaikum. Mohon maaf ya Bu Susi ya. Bu Susi itu guru kimia, yang dimana kimia tuh aku dedel banget, nggak paham. Kalian ada kimia nggak sih? Kalau sekarang nggak ada ya. Nggak ada ya. IPAS ya. IPAS. Nah lebih parah daripada IPAS. Jadi kimia itu huruf ditambah huruf menghasilkan huruf kan kayak gitu. Nah itu nggak paham banget. Nah karena ada PR, nah setiap mengumpulkan PR tuh teman-teman pasti pada mengumpulkan ditulisi nyontek gitu terus. Termasuk aku harusnya nyontek, karena kan nggak paham. Jangan dicontoh ya, dicontoh. Karena saya nggak paham. Waktu itu trik saya gini, di rumah saya tetap ngerjain, walaupun nggak paham. Terus saya waktu itu SMS gurunya. Dulu kan nggak ada WhatsApp ya. Belum ada WA ya. Dulu SMS tuh Rp1 1 karakter. Oh iya. Jadi hai gitu Rp2 kayak gitu. Jadi hai. Kalau hai-nya HAI Rp3 kayak gitu. Nah waktu itu aku tanya ke gurunya, Bu gimana sih cara ngerjain soal nomor 2 kayak gitu. Terus dibales lah sama guru killer itu Bu Susi waktu itu. Oh gini, buka LKS halaman, LKS masih ada ya? Iya sekarang paket ya. Buku paket ya. Nah dulu ada LKS. Buka LKS halaman sekian kan gitu. Oh ya Bu, tak buka halaman sekian tetap gak mudeng kan. Gak paham, orang-orang yang ikut pelajaran aja gak paham, apalagi aku kan yang gak ikut pelajaran. Akhirnya bangun pagi-pagi ke sekolah nyontek kan gitu toh. Nyontek tapi gak ditulisi menyontek gitu sama gurunya Bu Susi itu waktu itu. Karena apa? Karena malamnya aku tanya. Taunya aku ngerjain sendiri kan gitu loh. Nah tipsnya itu padahal aslinya gak paham gitu. Cuma kan baiknya kan kita udah berusaha ya. Iya, udah berusaha. Ya, berusaha tadi malam tanya, buka buku gitu kan ya. Itu sih sama aja contek. Sama aja ya. Jangan dicontoh ya teman-teman ya. Jadi itu sih apa tadi kesulitannya ya. Iya. Kesulitan waktu mengatur waktu ya. Cuma kalau tanggung jawab ngerjain tugas sih tetap harus kita kerjain walaupun secapek-capek apapun. Kalau kita mau hebat di lapangan ya kita juga harus hebat di kelas gitu sih ya. Harus pintar-pintar manajemennya. Ya betul. Oke Kak, ini aku mau tanya, kenapa sih dari sekian banyaknya pilihan organisasi di SMK 4 ini, kenapa Kak Sol itu milih buat join dua organisasi itu? Gabut. Iya gabut. Waktu itu tuh waktu SMP kan saya nggak ikut organisasi apa-apa ya. Pernah sekali ikut pramuka, cuma waktu itu keluar karena Kenapa? Waktu pelantikan tuh seniornya pada berantem gitu. Pada berantem. SMP loh ya, bukan di SMK 4 loh ya. Nah, terus kan aku mikirnya ngapain sih kan gitu tuh. Kok seniornya pada berantem kan gitu. Dan langsung aku kan males kan gitu. Terus akhirnya
nggak berorganisasi. Terus SMK kayaknya nggak bisa nih diem doang kan gitu kan. Habis lulus dari sini kan kita kerja, kita berhubungan sama bos, sama karyawan lainnya kan gitu kan. Harus ada sesuatu yang saya punya. Nah itu dapatnya dari organisasi itu. Nah makanya karena daripada gabut kan, terus kebetulan teman-teman satu kelas tuh juga suportif, mereka anak-anak organisasi juga. Jadi ngikut aja ke mereka gitu. Ya. Oh gitu, keren sih Kak. Yeah. Oke. Nih Kak, aku mau tanya lagi nih. Bener gak sih Kak, anak-anak paskib itu playboy? Emang pernah jadi korban anak paskib? Ya, gak pernah sih Kak, cuman kayak denger aja Oh, gitu. denger doang. Sih playboy. Kenapa ya orang-orang bilang kayak gitu ya? Kenapa, Kalau di Paskibra Bela Negara ya, kalau menurutku ya, malah bertentangan ya. Kalau di Paskibra Bela Negara tuh kita itu nggak boleh pacaran sesama anggota yang jadi pengurus. Oh gitu. Jadi semuanya kita sama-sama kelas 2 nih. Iya. Anak paskib nih. Kita kan pengurusnya kan kelas 2 ya. Oh, nah, kita nggak boleh pacaran. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh kayak gitu. Supaya apa? Profesional. Jadi aku datang ke paskib nggak gara-gara kamu kan gitu. Kamu datang ke paskib nggak gara-gara aku kan kayak gitu. Nah, malah seperti itu. Tetapi ketika kegiatan di luar lomba, biasanya saya sebagai pembina tuh minta mereka banyakin relasi. Jadi semuanya Syafi ya, kamu lagi lomba nih ya, semuanya di universitas di Akpol lah semuanya gitu. Terus mamanya, Vi itu ada polisi ganteng tuh Vi kayak gitu kan. Coba kamu kenalan sama itu. Nah, berani nggak kayak gitu? Biasanya berani nggak Vi kayak gitu. Kalau kamu berani kenalan kayak gitu. Bukan karena pengen suruh nyari pacar tuh enggak, cuma banyak relasi gitu loh. Relasi ya. Jadi mamanya kita nggak kenal anak-anak di Paskib doang, di Paskibra Bela Negara doang, tapi juga kenal teman-teman yang lain. Atau kalau kita di Upgris mamanya, kita kenal panitia di sana, kenal teman-teman dari sekolah lain, supaya apa? Tambah relasi. Nanti kalau lulus dari SMK, mamanya dia yang kita ajak kenalan 3 tahun yang lalu kok dia punya usaha apa yang mendukung usaha kita. Nah, bisa relasi kayak gitu. Syukur-syukur jadi jodoh ya. Kerja sama gitu ya Kak. Iya. Jadi bisa saling itu. Karena istri saya juga anak paskib juga. Iya. Istri saya anak paskib dari SMK Texmaco, waktu itu ketua OSIS dia. Iya, kenalan jadi istri kan. Nah, kayak gitu. Oke. Ada rencana kenalan sama anak paskib? Keren ya Kak, berarti ya Kak, istrinya Kak Sol. Ya jadi kalau dibilang playboy sih kalau di Paskibra Bela Negara enggak sih ya, tapi kalau kita minta banyak relasi gitu, ya cuma mungkin yang diajak kenalan tuh mungkin baper kali ya. Iya. Baper lah ya. Baper jadinya dikira playboy kan, semua dikenalin kan gitu kan. Ya, kayak gitu sih. Hoax ya guys ya, hoax. Terus nih aku mau tanya lagi nih Kak. Anak-anak paskib itu tuh orangnya disiplin banget ya Kak? Bener gak sih? Sama yang namanya juga manusia kan ya. Pasti ada yang disiplin, ada yang enggak. Cuma kan memang didikannya memang harus disiplin kan, latihan. Datangnya bukan tepat waktu, tapi sebelum waktunya. Oh, sebelum waktunya? Iya, kalau tepat waktu kita latihan jam 7 ya jangan datang jam 7. Apalagi datang lebih dari jam 7. Ya datang sebelum waktunya, setengah 6 kayak, jam 6 kayak. Jadi latihan jam 7 aja, jangan datang jam 9 kan kayak gitu. Nah, emang kita beri di pendidikannya seperti itu. Iya, ya. Terus anak-anak paskib itu tuh orangnya tegas sama galak gak sih Kak? Tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya. Kalau dia tegas ya tegas, kalau dia dibilang galak ya mungkin ada juga ya. Cuma kan kadang kalau kita berhubungan sama junior kayak gitu kan nggak bisa kita hahihi doang kan. Nanti malah ditampol sama adik kelasnya malah kayak gitu. Jadi pencitraan juga sih ya. Karena kayak gitu supaya ada wibawanya, ada
lebih apa ya, adik-adik lebih respect kalau kita lagi ngomong apa kayak gitu. Lebih menghargai gitu. Betul. Ya. Kayaknya nggak cuma di Paskib doang deh kayak gitu. Di Rohis kamu kan juga anak Rohis kan? Iya. Iya. Kita mamanya kita ngajar ngaji kan sampai Dek ini A, ini B, kan biasa gitu. Jangan. Oh enggak ya. Jangan. Ya. Jangan, ya. Ya gitu. Terus bener gak sih Kak, anak-anak Paskib tuh ada gak sih kalau tiap nih mau lomba, tiap ada mau lomba itu diem-diem minum es? Banyak. Banyak. Ya banyak. Iya, emang kita nggak bolehin minum es sih. Cuma Oh gitu. jadi es itu kan menjaga ketahanan tubuh ya. Sama terutama suara juga. Walaupun nggak danton pun kan mereka juga teriak untuk apa namanya variasi formasi. Jadi untuk jaga ketahanan tubuh, suara itu kita nggak bolehin minum es dulu. Ya, fun fact-nya itu yang menjaga mereka dari nggak minum es itu sebenarnya bukan saya doang sama pelatihnya, tapi itu bapak ibu yang punya kantin. Oh, Iya. Jadi kalau yang punya kantin tuh kayak namanya ada siapa tuh Pak Kancil, ada apa Diarto, Pak Sugeng, Pak Ibu Masrop. Itu kalau ada anak-anak yang minum es malah laporan ke kita sama gitu. Tapi iya, bukan kerjasama tapi nggak tahu ya, itu jadi kayak budaya. Mungkin kan anak Paskib kan kalau diajak beli es sama temennya kan mungkin apa namanya cekcok dulu di kantin kan. Akhirnya kan yang jaga-jaga kantin kan tahu kan, oh ini anak Paskib nggak boleh minum es. Nah akhirnya kalau saya ke kantin biasanya pada laporan tuh yang jaga kantin tuh, ini mas ini tadi minum es mana gitu, atau tadi anak-anak ini nggak mau minum es dan lain-lain kayak gitu. Kalau ketahuan minum es kita kasih push up 100 kali. Wah. 100 kali push Iya, up. 100 kali. Iya. Apa enggak? Hukumannya apa? Hukumannya push up 100 kali ya. Keren banget. Udah pernah nyoba 100 kali? Belum pernah. Dan nggak mau. Oke. Oh ya Kak, ngomong-ngomong soal lomba nih ya. Kemarin kan adikku itu kan ikut Paskibra lomba. Oh ya. Di FET. Di FET ya. Itu, Kak, benar. Nah, itu kan nggak sengaja ketemu Kak Sol sama anak-anak Paskib Ya, SMK 4 betul. ya, sejajar sama aku itu. Nah, terus katanya itu Paskib SMK 4 itu menang Kak. Menang juara berapa sih Kak? Alhamdulillah kita menang, dapat utama 1. Wow. Keren Kak. Iya. Hadiah apa? Uang tunai. Uang tunainya dapat kalau nggak salah 2 juta ya. Wow. 2 juta. 2 juta. Iya. Oke. Ya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya Kak ya. Ya. Soalnya tuh kalau tiap sore gitu kan mesti lihat anak-anak Paskib sampai sore maghrib gitu latihan. Dan itu tuh kira-kira latihannya berapa minggu atau berapa bulan Kak? Latihan untuk event kemarin ya. Iya, Event itu kita latihan mulai ini bulan apa sih? Ini lombanya November ya. Iya, November. November kita udah mulai bulan Septemberan lah. Wow, September. Ya, berarti 2 bulan setengah lah. 2 bulan setengah gitu. Lama Iya. sih ya Kak. Itu tiap hari ya Kak? Hampir tiap hari. Wah. Ya, Kayak karena Sabtu Minggu gitu? Sabtu Minggu tetap latihan. Karena kan kita punya target ya. Oh, target. Dari yang kemarin lomba Apol kita peringkat sekian, terus habis itu kita lomba di event ini yang terakhir kita harus naikin peringkat kayak gitu. Jadi kayak rank gitu loh. Ya kan kalau di Mobile Legends kan. Rank Mobile Legend. Ya, nah untuk naikin peringkat kan kayak gitu. Ya makanya kita harus kerja keras sih. Ya, latihan sampai malam. Karena kalau latihan kita umpamanya pulang 3:30 nih. Iya. Kita mau pulang jam berapa? Kamu pengennya pulang nggak malam tuh pulang jam berapa? Jam 4:30 lah paling. 4:30, berarti 1 jam doang. Iya. 1 jam doang tuh mungkin variasi formasi hanya dapat 30 gerakan lah. Kayak gitu doang, itu belum teknik-teknik PBB-nya kayak gitu, belum menyamakan keserempaan gerakan dan lain-lain. Satu sama yang lain. Jadi waktunya kurang. Pulang maghrib aja kita masih kurang bagi kita. Oh ya. Ya, kalau kita diizinkan
anak Paskib punya asrama di sini tuh malah lebih bagus ya. Asrama. Jadi nggak usah pulang gitu ya. Nggak usah pulang kayak gitu. Gitu Ya jadi gitu. Oke. Terus nih Kak, aku mau tanya nih. Kalau di Rohes gimana? Ada hafalan sampai malam gitu nggak? Hafalan sampai malam sih nggak ada ya Kak ya? Nggak ada ya. Kan nganu waktu juga ya Kak? Ada waktu juga. Tapi itu dibuat kayak rutinan. Oh gitu. Misal kayak minggu pertama itu jatahnya tahlil Yasin. Terus minggu kedua itu kata baku. Enggak tahu. Ya. Apa tuh? Kata baku itu kajian baca tulis Quran. Oh gitu. Ya, kayak hukum tajwid gitulah ya Kak. Oke. Ya Jadi gitu. kayak dibuat per minggu gitu. Kayak beda circle ya kita ya. Surga dan neraka itu ya. collab. Jangan Mau collab. collab, Kak? Lo kita pernah collab loh. Oh, Rohes iya? sama Paskib loh. Pernah Apa itu? inget gak? Apa? Di TikTokku pernah tak upload collab Paskib dengan Rohes yang Wah. waktu itu lagi rebana. Heeh. Jadi Paskib itu lagi latihan buat lomba di lapangan utama. Terus si Rohes jendreng gitu. Oh, rebana ya? Iya, terus pakai sound luar juga kan. Akhirnya kita karena pasukannya nggak dengar suara dantonya, yang didengar Robana ya Robana kayak gitu kan. Terus akhirnya danton kita kasih mic buat upacara tuh. Oh ya? Terus akhirnya tak videoin, tak upload di TikTok kan FYP itu jadinya. Jadi kayak POV ketika Paskibra collab sama Narebana. Mungkin videonya bisa tampilin nih di sini nih. Iya. Nah, ini. Di TikToknya Kak Sol ya Kak? Di TikTok saya Muhsiap 91. Oke. Follow. Ya nanti dicek ya teman-teman. Ya. Follow jangan dicek doang. Oke, dicek Ya. sama di follow. Aku malah baru tahu Kak kalau ada apa sampai FYP gitu ya. Sampai sekolah-sekolah lain tuh komen relate banget sama mereka. Oh ya? Iya. Anak Paskib langsung merasa. Relate sama semua sekolah ternyata kayak gitu. Untung kita nggak sampai berantem ya. Karena di komen-komen tuh sampai berantem mereka. Oh ya? Ya rebutan lapangan tuh sampai berantem sama sekolah lain, sama ekstra lain gitu. Oh. Iya. Oke. Iya. Keren sih Kak. Oh iya Kak, ini aku mau tanya. Pernah nggak Kak anak Paskib itu latihan buat lomba tapi latihannya nggak sampai 1 bulan? Pernah? Oh, 3 hari pernah kita. Di event kemarin di Kodim itu sekitar Oktober itu kita bentuk pasukan baru 3 hari. Wah. Karena waktu itu instruksinya dari Bu Umi sih, kepala sekolah, harus ikut event ini gitu. Akhirnya kita bentuk pasukan. Lombanya kalau nggak salah hari Kamis. Kalau nggak salah ya hari Kamis. Kita bentuk pasukan tuh hari Senin atau Selasa gitu. Kita dapat instruksi hari Senin, hari Selasa kita bentuk pasukan. Ya latihan cuma 3 hari doang gitu. Wah, keren sih. Iya. Kayak gitu. Dan itu dapat juara nggak Kak kira-kira? Kemarin di event kita juara berapa? Saya lupa. Mungkin Juaranya. banyak juara. Kalau nggak juara 2, juara 3 kalau nggak salah ya. Sorry saya kalau nggak salah gitu. Coba buka di Instagramnya Paskibra Bela Negara. Oke, dicek ya. Ya. Yang dipikir banyak ya Mbak ya. Jadi lupa gitu. Soalnya sering lihat aja gitu anak-anak Paskib itu mesti tiap ada lomba pada ikut gitu. Pada ngikutin. Iya. Keren sih. Oke Kak, aku mau tanya lagi nih Kak. Kembali di masa yang sekarang, yang sampai saat ini Kak Sol itu kan punya usaha wedding organizer sendiri. Ya, betul. Kan? Nah itu tuh perjalanannya Kak Sol dari lulus SMK sampai sukses saat ini tuh. Amin, gimana, Kak? sukses. Amin. Jadi dulu itu juga nggak kepikiran bakal bikin wedding organizer tuh nggak kepikiran. Cuma dulu waktu jadi OSIS itu selalu yang namanya kepanitiaan tuh disuruh jadi seksi acara, selalu gitu. Jadi dari OSIS udah kebentuk, udah kebiasa untuk nyusun acara, untuk melaksanakan acara kayak gitu. Dan partnernya juga sama, namanya Kak Muji dulu, partner saya di seksi acara, mesti seksi acara itu terus kayak gitu. Nah akhirnya enak kan, nyaman kan, kayaknya bikin acara tuh
enak gitu, keren gitu loh kan. Bikin acara tuh enak, nyaman, nyuruh-nyuruh orang kan kayak gitu. Iya kan, kita nyuruh-nyuruh banyak orang kan. Nah, akhirnya ketika lulus, saya udah kerja di SMK 4. Saya sebenarnya collab sama Pak Berti. Oh, Pak Berti. Ya, Pak Berti Sagendra. Iya. Pak Berti kan IPAS itu ya. ya guru IPAS ya. Beliaunya kan Pranoto Coro juga ya. Nah, terus kita ngobrol-ngobrol, kita memutuskan untuk bikin wedding organizer sendiri. Kayak gitu. Nah, terus dari 2016 kalau nggak salah. 2016. Kalau nggak salah ya, 2016 sampai sekarang. Wah. Iya. Kayak gitu. Iya. Berapa tahun itu ya? 5, 6. Ya karena nggak pinter kimia ya, jadi nggak ngitung lama. Enggak. Tapi bisa jadi pembina Paskibra loh, Kak. Oh iya, kan nggak ada hitung-hitungannya tuh. Oh iya, Kak, mau tanya nih, Kak. Kesuksesan yang Kak Sol dapatkan Amin. sekarang itu tuh dipengaruhi manfaat berorganisasi pada saat masa SMK enggak? Banget. Oh iya. Iya, karena kan di masa SMK kita berorganisasi itu kan stres ya. Oh. Kita tuh nyari stres sebenarnya di organisasi tuh. Jadi kalau ada anak organisasi nggak stres, Iya. itu berarti dia nggak penting di organisasi tersebut. Oh. Paham nggak sih? Paham. Ada kegiatan organisasi nggak berangkat, ada apa nggak berangkat, kayak gitu, nggak ada kegiatan apa nggak terlibat, itu dia mesti nggak stres kan. Nah, sementara anak-anak yang stres tuh yang indikator dia bagus di organisasi. Nah, karena kesetresan itu kan kita akhirnya belajar manajemen stres. Iya, ada manajemen stres. Iya. Bagaimana kita manage stres kita supaya kita nggak edan gitu loh. Nggak gila. Iya, karena cobalah tanya anak-anak Paskib lah ya, yang nanganin acara 17 Agustusan HUTRI. Itu mesti stres-stres. Iya, karena tuntutannya banyak gitu untuk harus menjalankan. Kita taunya hanya untuk 17 Agustus ya upacara gitu doang ya. Tapi di balik itu semua kan kita harus mempersiapkan banyak hal. Dari pasukannya, dari apanya, dari latihannya, dari nggak dibolehin guru keluar kelas, kayak gitu kan. Itu kan juga stres juga. Nah, dari situ akhirnya kan mengelola stres itu sudah biasa bagi kita. Terus akhirnya akhirnya kan apa namanya, di dunia pekerjaan kita udah nggak asing lagi sama hal-hal kayak gitu. Jadi ada masalah kita bisa tangani dengan kepala yang jernih gitu. Jadi dengan udah prepare dulu ya. Jadi udah kebentuk dari organisasi kan. Nah, terus relasi juga banyak kan. Nah, relasi semuanya kita satu organisasi nih. Itu kan bakal kebawa terus sampai nanti kita lulus. Semuanya aku udah punya WO, kamu udah punya tata rias pengantin semuanya kayak gitu. Nah, kita kan bisa collab. Nah, jadi banyak, bahkan sekolah-sekolah lain, anak Paskib sekolah lain tuh ada yang collab sama saya tuh, dia MC. Dari SMK 1 itu adik kelas saya. Terus SMK 7 tuh ada yang dia itu jadi apa sih yang bikin busana atau apa sih? Desainer ya. Desainer, kita juga sering ketemu di acara wedding. Jadi kayak gitu, relasinya banyak. Iya sih. Kayak gitu. Manfaatnya juga manfaatnya banyak. Benar-benar berpengaruh ya, Kak. Iya, jadi kalau kalian sekarang sekolah nggak ikut organisasi, ikut deh gitu. Ikut ya. Ya. Sekolah itu udah nggak bayar ya, tapi jangan sampai kamu nggak dapet apa-apa gitu. Oh gitu. Semuanya kamu nggak pintar di pelajaran ya, kayak aku ya nggak pintar di kimia, nggak pintar di hitung-hitungan. Setidaknya kita punya soft skill, kita punya relasi, kita pernah menangani sebuah event, ya kan, kayak gitu sih. Ya. Jadi kalau semisalkan nggak apa ya, skill kita nggak di bidang apa Permada, seenggaknya kita punya skill di bidang lain. Iya, public speaking kayak atau apa namanya relasi, terus ya sesuai dengan organisasi yang kita ikuti lah. Kak, aku mau tanya nih, Kak. Iya. Karena tadi udah bahas apa? Kayaknya dari tadi tanya terus ya. Iya, nah gimana, Kak? Kira-kira itu Kak Sol milih akademik atau organisasi? Akademik atau organisasi? Iya. Kalau suruh milih ya? Iya. Milih organisasi sih.
Organisasi. Kenapa tuh Kak? Ya sebenarnya dua-duanya penting ya. Ya. Akademik, kalau kita nggak tahu akademik di organisasi juga blow on, jangan blow on banget kan kayak gitu. Nah, kalau kita di organisasi juga jangan ngelupain juga kan akademik kan, karena kan kita kan harus imbangkan dua-duanya. Nah, tapi dari segi kenapa saya pilih organisasi, karena banyak yang nggak dipelajari di kelas kayak gitu. Oh, gitu. Ya, dari kita bagaimana tadi ngelola stres, ya kan ngelola event, ya kan public speaking kayak gitu. Terus relasi dengan dunia luar, berkompetisi dengan sekolah lain, itu kan kita nggak dapat di kelas. Ya, tapi bukan berarti akademik nggak penting loh ya. Akademik tetap penting kayak gitu. Disesuaikan Kalau kamu berarti. apa? Pilih apa? Akademik apa organisasi? Ayo. Akademik. Kenapa? Karena menurutku ya bener sih sama yang dibilang Kak Sol tadi. Dua-duanya itu penting. Tapi nggak tahu kenapa, tapi menurutku itu lebih ke akademiknya. Iya, tapi aku paling nggak suka kalau orang organisasi tuh nyari pacaran doang gitu. Kan ada tuh. Ya kan? Yang join organisasi karena ya. membantu Nah, ini nanti mungkin bisa dipotong buat hook di awal video ya. Karena kenapa? Karena organisasi itu bukan tempatnya buat kita pacaran. Soalnya gini ya, kita ini semuanya organisasi ya, satu organisasi DKV sama mana. Terus kita pacaran nih. Terus kita lagi ngadain podcast kayak gini, tapi kita ngobrol terus sendiri, yang lainnya pada nyiapin kamera, nyiapin sound. Terus akhirnya orang juga mau ngomong sama kamu, nyuruh kamu nggak enak karena ada aku pacarnya, atau nyuruh aku nggak enak karena ada kamu pacarnya, kayak gitu. Nah, terus mamanya mau siapa nih? Somanya si itu Sastro mau dikolabin sama kamu. Nah, nanti teman-teman yang lainnya nggak enak karena ada pacarnya, ada aku kayak gitu. Oh iya juga sih ya. Terus dia marah, nah kan jadi kayak toksik kan? Iya. Ya, jadi kayak organisasi yang toksik gitu. Jadi kalau kita bisa bebas, kenapa harus kita membelenggu diri sendiri kan? Iya kan? Kalau kita bisa sama semua orang, kenapa saya harus sama kamu doang? Jadi itu benar-benar berpengaruh banget ya Kak ya? Ya, pengaruhnya banyak banget. Ya. Oke Kak, nggak kerasa aja udah selesai podcastnya. Kak Sol, terima kasih banyak karena telah berbagi pengalaman pada teman-teman semua, sama penonton juga. Dan semoga pengalaman yang Kak Sol berikan itu dapat memotivasi kita semua. Ya, amin. Terima kasih. Makasih juga udah mewujudkan mimpiku dari kecil ada di podcast ini. Kewujud ya Kak bisnisnya? Iya. Nggak ada di podcast ini, mimpiku dari kecil. Oh. Iya. Kak. Nggak expect. Oke. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kita. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.